salam sehat. Perkenalkan, nama saya Marlendina Mose. Saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan, Program Studi Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi sistem perkemihan. Yang pertama adalah pengertian sistem perkemihan. Sistem perkemihan merupakan organ vital yang berperan dalam ekskresi dan eliminasi sisa hasil metabolisme tubuh, dan dalam keseimbangan dan mereabsorpsi air dan substansi terlarut dalam darah, serta mengeliminasi setiap substansi yang tidak dibutuhkan tubuh. Yang berikut adalah fungsi sistem perkemihan. Yang pertama, meregulasi volume darah dan tekanan darah dengan mengeluarkan sejumlah cairan ke dalam urin dan melepaskan eritropoietin serta melepaskan renin. Yang kedua, menstabilkan pH darah dengan mengontrol jumlah keluarnya ion hidrogen dan ion bikarbonat ke dalam urin. Yang berikut, menghemat pengeluaran nutrisi saat pembuangan nitrogen atau urea dan asam. Yang berikut, membantu hepar untuk mendetoksikan racun selama kelaparan, deaminasi asam amino yang dapat merusak jaringan. Selanjutnya kita masuk dalam ginjal. Ginjal adalah organ saluran kemih berbentuk seperti kacang dengan sisi cekungnya menghadap ke medial, terletak di rongga. Ginjal terletak di sekitar vertebrata T12 sampai L3. Ginjal kiri lebih besar dari ginjal kanan, dan pada umumnya ginjal pria lebih besar dan panjang daripada ginjal wanita. Letak ginjal. Ginjal kanan lebih rendah dibandingkan ginjal kiri karena terdapat lobus hepatis dexter. Ginjal bronkus oleh jaringan ikat kapsul renis tipis yang mie. Yang berikut, ginjal terbungkus oleh jaringan ikat kapsula renis yang tipis melekat pada parenkim ginjal. Dalam setiap ginjal terdapat nefron yang berjumlah jutaan nefron. Ginjal terbagi menjadi dua bagian, yaitu korteks dan medula. Korteks terletak superficial dan terdapat berjuta-juta nefron-nefron adalah unit terkecil dari ginjal. Sedangkan medula terletak lagi profundus, banyak terdapat ductuli atau saluran kecil yang mengalirkan ultrafiltrasi urin. Yang berikut adalah fungsional ginjal adalah nefron. Nefron pada unit ginjal dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu nefron corticalis dan nefron juxtamedularis, yang pada dasarnya mempunyai struktur dan fungsi yang sama. Nefron corticalis terletak pada bagian luar korteks dengan lengkung Henle yang pendek dan tetap berbeda pada korteks atau penetrasi hanya sampai ke sum luar medula. Sedangkan nefron juxta medularis yaitu nefron yang glomerulnya terletak dalam korteks dekat dengan korteks medula dengan lengkung Henle yang panjang dan turun jauh ke dalam zona dalam dari medula sebelum berbalik dan kembali ke korteks. Yang berikut, saraf ginjal terdiri lebih kurang 15 ganglion. Yang berikut lagi, ginjal mendapat persyaratan dari plexus renalis atau vasomotor. Saraf ini berfungsi untuk mengatur jumlah darah yang masuk ke dalam ginjal. Saraf ini berjalan bersama dengan pembuluh darah yang masuk ke ginjal. Yang berikut adalah fungsi ginjal. Yang pertama, mengatur volume air tubuh. Ketika tubuh mengalami kelebihan cairan, maka ginjal akan mengekskresikan cairan, dan pada kondisi kekurangan cairan, membuat ginjal berusaha mempertahankan jumlah air sehingga konsentrasi air lebih paket. Yang berikut, mengatur keseimbangan osmotik dan ion. Fungsi ini terjadi dalam plasma bila terdapat pemasukan dan pengeluaran ion yang abnormal. Yang berikut adalah mengatur keseimbangan amas basah. Ginjal akan mengsekrensian urin sesuai perubahan pH darah. pH urin bervariasi antara 4,8 sampai 7,5.
Yang berikut adalah mengekskresi sisa metabolisme. Sisa metabolisme ginjal terdiri ureum, asam urat, dan kreatin. Bahan-bahan yang diekskresikan ginjal antara lain zat toksik, obat-obatan, hasil metabolisme Hb, dan bahan kimia asing. Yang berikut adalah produksi hormonal eripropoietin. Ginjal membantu proses pembentukan sel darah merah. Yang berikut produksi hormonal yang tekanan darah. Ginjal mensekresi hormon renin mengatur tekanan darah. Yang berikut adalah ureter. Ureter adalah organ yang berbentuk tabung kecil yang berfungsi mengalirkan urin dari peileum ginjal ke kandung kemih. Yang pertama, setiap ureter pada orang dewasa memiliki panjang 20-30 cm dengan diameter 1,7 cm. Yang kedua, ureter terletak di sekitar organ-organ di perut dan pinggul. Hal ini membuat organ lainnya seperti radang, infeksi, dan sumbatan. Yang berikut, lapisan ureter terdiri dari dinding luar jaringan ikat atau jaringan fibrosa. Yang berikut, lapisan tengah atau otot polos, dan lapisan sebelah dalam atau mukosa. Yang berikut adalah kandungan kemih. Kandungan kemih atau vesika urinaria atau bladder adalah organ berongga untuk menampung urin. Terletak di sebelah anterior, tepat di belakang os pubis, yang dapat dipalpasi dan perkusi saat pemeriksa fisik. Kandungan kemih terdiri dari 3 lapisan otot polos yang berfungsi mengosongkan kandungan kemih saat urinasi atau proses buang air kecil. Yang berikut, dinding kandungan kemih terdapat 2 kemih besar, yaitu yang pertama badan atau korpus berbentuk ruangan yang berdinding otot, sedangkan yang kedua leher atau kolum berbentuk sorong. Yang berikut adalah uretra. Uretra merupakan tabung yang menyalurkan urin keluar dari kandungan kemih. Ada 2 sphincter uretra, yaitu sphincter eksterna, ada batas uretra anterior dan posterior yang terdiri dari otot polos yang diatur saraf simpatetik. Sphincter interna terdiri atas otot bergaris yang diatur sistem saraf somatik. Yang berikut ada perbedaan panjang saluran uretra pria dan wanita. Yang berikut juga panjang uretra pria dewasa 23-25 cm yang juga berfungsi sebagai saluran reproduksi, sedangkan uretra wanita antara 3-5 cm. Yang berikut adalah konsep berkemih. Yang pertama ada urin, kedua karakteristik urin, ketiga pembentukan urin, dan keempat proses berkemih. Kita masuk pada yang pertama adalah urin. Urin atau air seni adalah proses akhir dari sistem perkemihan atau traktur glomerulus, mulai proses filtrasi oleh glomerulus, sekresi, dan absorpsi oleh tubuli. Urin terkonsentrasi mengandung sedikit air dan produk sisa metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh. Yang kedua adalah karakteristik urin. Yang pertama, urin terdiri atas 95% air yang mengandung zat terlarut, yaitu zat buangan nitrogen, uler dari protein, asam urat dari katabolisme asam nukleat, dan kreatinnya fosfat dalam jaringan otot. Yang berikut asam kristal atau asam hiporat berasal dari produk pencernaan seperti saluran buah-buahan, dan yang berikut keton berasal dari metabolisme lemak dengan unsur pendukung dalam jumlah kecil. Yang berikut elektrolit berisi ion natrium, klor, kalium, amonium, sulfat, fosfat, kalsium, dan magnesium. Yang berikut adalah hormon atau katabolik hormon. Hormon katabolik secara normal ada dalam urin. Yang berikut adalah zat kimia lain.
berisi jenis toksin, pigmen, vitamin, atau enzim dalam jumlah kecil. Konstituen abnormal berisi albumin, glukosa, sel darah merah, dan sejumlah badan keton. Yang berikut, normalnya urin berwarna jernih dan menjadi keruh bila didiamkan, berwarna kuning pucat dan kuning pekat. Urin memiliki aroma khas amoniak dan bervariasi tergantung apa yang dimakan. Tingkat keasaman bervariasi dengan pH di antaranya 4,8 sampai 7,5 tergantung dari jenis makanan yang dikonsumsi. Bila mengonsumsi protein akan meningkatkan keasaman urin. Yang ketiga adalah pembentukan urin. Pembentukan urin terdiri dari 3 tahap, yaitu filtrasi atau penyerapan kembali, reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan augmentasi atau sekresi atau pengumpulan. Yang berikut adalah proses filtrasi. Pembentukan urin dimulai dari ginjal. Tekanan darah akan mendorong darah dari arteri renalis melalui membran filtrasi. Darah difiltrasi glomerulus akan menyaring air, garam, glukosa, asam amino, urea, dan zat lainnya ke kapsula bromin. Hasil filtrasi di glomerulus disebut urin primer, kemudian dialirkan ke tubulus ginjal. Yang berikut proses reabsorpsi. Setelah itu air bergerak melalui osmosis, yaitu pergerakan air dari konsentrasi dari tinggi ke konsentrasi rendah. Hasil dari proses ini adalah urin sekunder. Semua glukosa dalam darah yang melewati ginjal umumnya akan diserap kembali, namun pada pasien dengan diabetes, glukosa darah yang berlebihan akan tetap dalam filtrat atau keluar bersama. Yang berikut adalah proses regresi. Proses regresi adalah tahap akhir pembentukan urin. Urin kemudian dialirkan keluar dari tubulus nefron ke ureter dan tersimpan di kandung kemih. Selanjutnya urin mengalir ke uretra dan akan keluar saat berkemih. Yang terakhir adalah proses berkemih. Proses berkemih adalah siklus pengisian dan penggosongan kandung kemih. Langkah pertama, kandung kemih secara progresif terisi sampai melebihi nilai ambang sekitar 350 sampai 500 ml. Otot kandung kemih akan merenggang dan mengirim impuls melalui saraf aferen ke medula spinalis. Yang berikut adalah ketika uretra mengalirkan urin, mengaktifkan refleks kontraksi kandung kemih sehingga Stigler, eksternar, dan uretra akan berelaksasi dan urin dapat keluar. Sekian dan terima kasih. Semoga video yang saya bawakan serta materi yang saya presentasikan dapat bermanfaat bagi semua yang menonton. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati semuanya. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.